kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Lidiawati. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Cibinong, Cianjur. Saya sebagai peserta Upskilling Dispar Angkatan 1 tahun 2020. Nah, saya berada di kelas Administrasi Profesional B. Dalam hal ini, saya akan membuat praktik video dalam aplikasi profesional. Selamat menyaksikan. Pada pengelolaan dokumen kali ini, sekretaris menerima surat masuk dari perusahaan lain berupa surat penawaran. Terlebih dahulu kita akan mendownload dokumen yang ada. Jika sudah, kita akan membukanya pada menu download. Lalu kita akan mencetak dokumen yang ada. Sambil menunggu proses cetak, kita akan melihat daftar klasifikasi sebagai pedoman dalam memberikan caption pada arsip. Setelah dokumen dicetak, kita akan memasukkannya ke dalam agenda surat masuk. Kita masukkan data-data yang sesuai dengan surat yang ada. Adapun pada surat kali ini terkait dengan surat penawaran sesuai dengan klasifikasi arsip yang ada, bahwa penawaran masuknya ke dalam caption PM00 dan masuk ke nomor 3, yaitu penawaran barang dan jasa. Setelah mengetahui caption dari arsipnya, kita akan memasukkannya ke dalam folder arsip sebagai bentuk pengelolaan arsip digital. Kita sudah sediakan folder yang bernamakan arsip 2025. Lalu kita sudah membuat folder-folder sesuai dengan daftar klasifikasi arsip yang ada. Lalu kita memilih caption PM, lalu penawaran dan juga barang dan jasa. Kita bisa cut surat yang ada, file yang ada ke dalam folder yang sudah disediakan. Kita klik cut. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam folder arsip yang telah disediakan. Lalu kita klik paste. Dengan demikian surat sudah ada di dalam folder arsip yang sudah disediakan. Maka dari itu nanti kita bisa melihatnya kembali jika memang digunakan untuk membantu memudahkan penemuan dan penyimpanan arsip dengan memberikan informasi identitas suatu arsip seperti nama instansi, lalu nomor surat, tanggal surat, hak, dan kode penyimpanan aksi. Kita dapat membubuhkan informasi tersebut di dalam kartu indeks. Berikut adalah contoh pengisian dari kartu indeks arsip di pusat. Setelah sekretaris menerima surat masuk dari perusahaan lain, maka ketika surat masuk setelah dicetak, kita akan mengumumkannya ke lembar disposisi pimpinan. Adapun contoh lembar disposisi yang telah diisi oleh pimpinan yang berisikan surat berasal dari perusahaan mana, nomor surat, tanggal surat, sampai dengan sifat surat itu segera. Adapun di sini catatan bahwasannya balas surat dengan segera. Melihat surat penawaran di CV Andara Furnitur, kita akan membalas surat tersebut dengan pemesanan. Adapun kita akan membuat surat pemesannya dengan detail yang sudah ada. Setelah itu kita akan menyimpan dokumennya di dalam folder arsip yang telah disediakan.
masuk kita ke arsip 2005, lalu masuk ke klasifikasi pemasaran, lalu masuk ke pesanan. Kita akan menyimpan di 01 barang dan jasa. Lalu kita akan menyimpan nama surat pesanan, lalu klik. Setelah itu kita akan masuk ke dalam email dengan mengklik menu kompos, lalu kita akan menuliskan email dari perusahaan, yaitu manajemen rocket@gmail.com dengan subjek tadi berupa pesanan barang. Sebagai etika dalam pengiriman dokumen, kita akan memberikan deskripsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita akan melampirkan di dalam menu text file. Tadi kita masuk di folder ASI. Kita akan memilih surat yang ada, lalu klik open. Setelah berhasil mengunggah file, kita akan klik save. Jika sudah berhasil, dokumen tersebut akan masuk ke menu save. Kita akan melihatnya. Ya, inilah bukti bahwa dokumen kita sudah terkirim kepada perusahaan yang ditunjuk. Selain dalam penyimpanan dokumen secara digital, kita juga bisa menyimpan dokumen secara manual. Berikut tata cara dalam pengelolaan atau penyimpanan dokumen secara manual. Sekretaris tadi sudah menerima email masuk dari perusahaan lain. Kita akan sudah mendownload dan juga kita akan mencetak dokumen terlebih dahulu. Dokumen yang kita download sudah kita cetak. Setelah mencetak dokumen surat masuk, kita akan membubuhkan caption pada dokumen yang telah dicetak. Kita akan membubuhkannya, captionnya M menandakan surat masuk, dan juga kita akan menuliskan kode klasifikasi arsip. Dikarenakan ada perihalnya penawaran, maka klasifikasinya adalah 10 pemasaran. Adapun masuk ke 01 penawaran, kemudian penawaran barang dan jasa, sehingga bisa kita tuliskan PM 01.30. Setelah ada tanda captionnya, kita bisa membubuhkan kepada buku agenda masuk. Ini agenda masuknya. Untuk mempermudah kita dalam penulisan penerimaan dokumen, kita bisa menggunakan stempel arsip. Nah, di stempel arsip ini kita menuliskan tanggal, kemudian dan juga surat dokumennya. Hari ini 12 Maret tahun 2026. Berasal dari PT Rocket Manajemen. Untuk memudahkan penemuan arsip, kita akan membukanya di dalam kartu indeks. Adapun contoh pengisiannya adalah seperti ini, captionnya KA, kemudian berasal dari PT Rocket Manajemen dengan nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Sesuai surat yang ada, tanggal surat, lalu perihal yang ada, surat masuk, kode penyimpanan surat. Setelah kita memberikan caption
present pada dokumen dan sudah mencatatnya di dalam buku agenda, kita akan memasukkan arsip secara manual ke dalam map Snell Hector. Adapun di dalam map Snell Hector ini sudah ada guide arsip yang sudah disediakan. Yang merah ini untuk pokok masalah primer, lalu yang kuning ini untuk submasalah, kemudian yang biru untuk sub masalah, dan yang hijau untuk penempatan surat. Sebelum memasukkan kepada map Snell Hector, terlebih dahulu kita akan melubangi dokumen yang ada. Dengan cara kita membagi dua sama besar dokumen yang ada dan mengunci sedikit bagian ujungnya, lalu dengan bahan perforator kita akan melubangi kertasnya. Jika sudah melubangi seperti ini, kita bisa memasukkannya sesuai dengan pokok masalah, yaitu pemasaran. Lalu kita memasukkannya. Setelah dokumen disimpan sesuai dengan klasifikasinya, kita akan memasukkannya ke dalam filing kabinet. Di dalam filing kabinet terdapat hanging map yang seperti ini yang akan digantungkan di dalam filing kabinet. Untuk sebagai tempat penyimpanan dari map Snell Hector-nya, caranya seperti ini. Sudah hanging map digantungkan dengan baik, kita akan memasukkan Snell Hector ke dalam hanging mapnya. Setelah demikian, kita akan menutup filing kabinet. Sekian video praktik yang telah dibuat. Terima kasih telah menyimak. Salam vokasi. Vokasi menguatkan Indonesia.